Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa dengan NIM L021231012. Saya akan menjelaskan mengenai paper saya, yaitu kualitas perairan di sekitar Pulau Saudi, Desa Matirobaji, Kecamatan Liukang, Tupak Biring Utara, Kabupaten Pangkep. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang dari paper tersebut. Masalah pencemaran hampir dihadapi di berbagai wilayah terbesar di Indonesia, salah satunya di Sulawesi Selatan, Kabupaten Pangkep. Permasalahan ini terjadi karena tertimbunnya zat toksik yang ada di perairan tersebut yang berasal dari limbah domestik, limbah rumah tangga, limbah dari pertambangan, ataupun kegiatan industri lainnya. Kualitas air sangat berpengaruh terhadap kelulusan hidup hewan budidaya sebagai kegiatan perikanan yang sering dilakukan pada kualitas kontrol air secara berkala. Perairan laut sebagai ekosistem yang kompleks dan dinamis merupakan habitat bagi hewan akuatik yang sangat penting, dan menjaga keseimbangan ekosistem juga merupakan suatu hal yang penting dalam dunia global. Penelitian terkait kualitas air dapat digunakan sebagai indikator utama dalam keberlanjutan ekosistem dan memungkinkan memberikan pemahaman yang luas. Selanjutnya, metode yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur secara statistik variabel-variabel fisika kimia seperti suhu, pH, oksigen terlarut atau DO, salinitas, dan kecerahan. Selanjutnya, untuk memberikan gambaran kuantitatif yang jelas tentang kondisi perairan dan dampaknya pada biota laut, penelitian ini akan fokus pada ekosistem perairan yang menjadi rumah bagi biota laut. Kajian yang melibatkan analisis variabel-variabel fisika termasuk suhu, pH, oksigen terlarut atau DO, kualitas perairan, kecerahan, dan kedalaman perairan. Adapun kecerahan diukur dengan menggunakan CCDS, sehingga memberikan nilai yang mencerminkan sejauh mana cahaya matahari dapat menembus ekosistem perairan tersebut. Nah, selanjutnya ada parameter yang diukur secara in situ adalah suhu, salinitas, pH, oksigen terlarut, dan kedalaman, serta sampah atau kebauan yang ada di perairan tersebut. Nah, selanjutnya lingkungan hidup mengatur bahwa baku mutu air laut biota laut dapat dilihat pada undang-undang yang berlaku. Adapun hasil dan pembahasan pada paper ini, hasil pengukuran dan pengamatan dari 5 titik sampel disajikan setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan persamaan diperoleh hasil dengan variasi nilai 38%, 50%, 63%, dan 88%. Selanjutnya, variasi nilai tersebut menentukan batas klasifikasi dengan 3 klasifikasi kualitas perairan, yaitu kategori baik, sedang, dan jelek. Selanjutnya ada di titik 1 dan titik 5 termasuk dalam kategori yang baik. Selanjutnya ada titik 3 termasuk dalam kategori sedang, sedangkan titik 2 dan 4 termasuk dalam kategori jelek. Adapun pembahasan pada parameter yang diukur yaitu pada parameter suhu yang ada di lokasi pada penelitian berkisar antara 30 sampai 31 derajat Celcius dengan nilai ambang baku yang diperbolehkan untuk biota laut hanya berkisar 28 sampai 30. Ini artinya bahwa nilai ambang laut pada perairan tersebut melebihi dari batas ambang biota laut yang berada di dalam perairan tersebut. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Menteri Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2024 tentang baku mutu air untuk titik 1, titik 3, dan titik 5 memenuhi kategori, sedangkan untuk titik 2 dan titik 4 tergolong tidak memenuhi ambang baku mutu. Baik, selanjutnya pada parameter salinitas. Salinitas di lokasi perairan berkisar antara 30 sampai 32 ppm. Nilai salinitas pada titik 1 sampai titik 5 tidak ada yang memenuhi ambang baku mutu yang seharusnya berkisar antara 33 sampai 34 ppt.
Perubahan salinitas pada perairan dapat menyebabkan tekanan osmotik pada sel yang mempengaruhi fungsi normal dan stres fisiologis pada organisme laut. Beberapa spesies plankton dan mikroorganisme yang menjadi makanan bagi organisme laut memiliki preferensi salinitas tertentu. Biota laut dapat mengalami stres karena terjadinya perubahan salinitas secara tiba-tiba atau dalam jumlah yang tidak sesuai dengan ambang baku mutu yang ada di perairan, serta dapat memengaruhi kesehatan, reproduksi, dan kelangsungan hidup mereka. Selanjutnya pada pH, keasaman air atau pH mempunyai kebesaran 1 sampai 14. Sebaran pH di lokasi penelitian menunjukkan hasil yang seragam, yaitu 6 pada semua titik. Kondisi pH yang ideal untuk biota laut bervariasi tergantung pada spesiesnya, tetapi kebanyakan organisme laut memerlukan pH air yang relatif dalam kisaran tertentu. Untuk laut terbuka seperti pada lokasi penelitian ini hanya memerlukan 7,8 dan 8,5. Selanjutnya pada oksigen terlarut atau DO. Oksigen terlarut sesuai dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2004, standar DO lebih tinggi dari 5 mg per liter. Nilai DO pada lokasi penelitian dianggap rendah karena hanya berkisar 2-4. Nah, selanjutnya ada kecerahan. Kecerahan perairan di lokasi penelitian tersebut yang diukur menggunakan Secdis hanya berkisar antara 2,7 sampai 4,32 meter. Nilai ini tergolong memenuhi ambang baku untuk perairan biota laut, khususnya pada titik 1, 2, 3, dan 5. Hanya saja pada titik 4 itu melebihi dari garis ambang baku mutu yang dibutuhkan oleh perairan tersebut. Nah, selanjutnya pada kebauan di lokasi penelitian tersebut memiliki bau yang alami. Hal ini mengakibatkan kadar oksigen di perairan dapat menurun. Selanjutnya, pembahasan pada parameter yang diukur. Organisme laut umumnya memiliki suhu optimal di mana tingkat metabolisme dan fungsi tubuh mereka berjalan paling efisien. Perubahan suhu di luar optimal dapat mengaruhi aktivitas biologis, termasuk pertumbuhan, reproduksi, dan pola makan. Selanjutnya, salinitas atau kandungan air garam dalam laut dapat memengaruhi kepadatan air pada suatu perairan. Selain itu, beberapa organisme laut memiliki toleransi salinitas yang spesifik. Ini menurut Smith dan Elliot tahun 2016. Selanjutnya ada perubahan pH di perairan laut dapat terjadi sebagai akibat dari faktor alami. Menurut Susana 2009, ini cukup erat kaitannya dengan pembuangan limbah deterjen yang dapat mengganggu kadar pH pada suatu badan perairan. Selanjutnya nilai DO, yang dimana nilai DO yang ideal dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suhu air, tekanan, dan salinitas. Selanjutnya pada kecerahan, menurut Ehrman 2015, perubahan kecerahan dapat mengakibatkan perubahan dalam keseimbangan ekosistem laut. Adapun kontaminasi sampah pada perairan laut dapat mencemari dan memengaruhi kesehatan biota laut, merusak sistem reproduksi fisiologis, dan memicu timbulnya dampak akumulasi pada perairan. Adapun kesimpulan dari paper ini, kualitas perairan di sekitar Pulau Saugih secara umum masih dalam kondisi perairan yang baik dan layak untuk kehidupan biota laut, khususnya pada titik 1, 3, dan 5. Sedangkan pada titik 2 dan 4 memiliki kondisi air laut yang kurang cocok. Nilai parameter yang tidak sesuai dengan ambang baku mutu memungkinkan ini terjadi karena aktivitas manusia seperti aktivitas industri dan aktivitas-aktivitas pertambangan lainnya. Dari sini perlu adanya pengelolaan dermaga dan perhatian khusus pada aktivitas di sekitar perairan tersebut untuk meminimalisir dampak negatif yang terjadi dalam kondisi perairan. Terkait penggunaan teknologi dalam pengelolaan limbah, pemantauan kualitas air, dan konservasi habitat laut untuk mendukung keberlanjutan lingkungan perairan yang ada di pulau-pulau kecil seperti Pulau Saugih yang berada di Kabupaten Pangkep ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.